Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan pada Senin pagi ini sehingga bisa menghadiri kajian tahsin online seperti biasa bersama Ustazah Dewi. Insya Allah hari ini kita entah memasuki materi baru atau bagaimana selebihnya nanti diserahkan ke Ustazah. Insya Allah melanjutkan sedikit dari pertemuan lalu itu pemantapan makhorijul huruf, qof dan kaf. Begitu Ustazah. Iya, selebihnya saya kembalikan ke Ustazah. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah hari ini kita kembali melanjutkan materi tahsin kita masih mengenai pembahasan pemantapan huruf-huruf huruf qaf dan kaf minggu lalu. Mungkin ada satu slide lagi yang belum terbaca ya karena keterbatasan waktu. Insya Allah hari ini kita akan selesaikan slide-nya. Kemudian mungkin kalau ada lebih waktu, pasti kita lebih waktu ini karena cuma satu slide aja. Kita coba praktek di surah-surah yang lain. Nah, jadi supaya hari ini kita lebih rileks lah, insya Allah. Karena materi sudah selesai, jadi hanya tinggal pemantapan atau latihan-latihan di surah-surah. Nah, ini saya juga, Masya Allah ada Mbak Yanti. Masya Allah Mbak Yanti, apa kabar Mbak Yanti? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Kebetulan lagi cuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa gabung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya lihat cuman 5 orang ya hari ini ya. Pada sibuk buat kue raya nih. Di Iya, sana lagi ada pada bikin nastar kayaknya. buat kue hari raya nggak Mbak di sana? Aku enggak Ustazah. Bu Yanti gimana Bu? Enggak bikin juga. Iya, kalau di Indonesia nih kan wah udah pada heboh ya. Iya, udah Semua banyak. heboh. Heboh apa ya? Heboh kue, heboh baju, sepatu, Masya Allah. Heboh semua. Heboh gorden. Wah, semua heboh. Hampers sekarang Ustazah, zamannya Ustazah. Ya. Hampers, Masya Allah, luar biasa. Aku cuma beres-beres rumah aja udah. Oh iya, beres-beres rumah. Biasa ada silaturahmi, ada cara silaturahim gitu ya Mbak-mbak? Sama orang KBRI, Indonesia gitu. Iya. Oh, di KBRI, bukan ke rumah-rumah silaturahim gitu enggak ya? Nunggu undangan sih. Nggak open house. Rumahnya jauh-jauh soalnya. Iya, Satu hari harus satu rumah kalau gitu. Oh, gitu, jauh-jauh. Iya. Bukan kayak dekat-dekat gitu ya, bukan ini ya. Oh, jauh-jauh. Masya Allah. Oh ya, satu lagi mungkin ini minggu terakhir ya, Mbak Ayu ya, sebelum Lebaran karena minggu depan kita libur ya, Insya Allah, Mbak Ayu. Betul Ustazah, iya. Minggu depan Insya Allah kita libur, mungkin masuk lagi minggu depannya lagi, tanggal 7 ya, Mbak Ayu. Tanggal 7, betul Ustazah. Iya, berarti minggu depan kita libur, Insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa, kita masuk tanggal 7, Insya Allah. Oke, baik Mbak, kita langsung ke materi. Saya share dulu. Sebentar. Qaf ya. Qaf. Sampai slide ketiga Ustazah. Nih, Mbak sudah pada lihat? Sudah bisa diakses di laptopnya? Sudah Ustazah. Oke. Nah, minggu lalu mengulang sedikit, mungkin ada mbak-mbak yang minggu lalu nggak ikut berhadir. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai qaf dan kaf, yang mana huruf qaf dan kaf ini hampir-hampir mirip ya mbak-mbak, apalagi di lidah kita orang Indonesia. Ada yang bilang qaf itu kayaknya dijadiin oh, jadinya ko gitu ya. Nah,
Jadi ini mau memperjelas bagaimana cara mengucapkan huruf kaf dan bagaimana cara mengucapkan huruf qaf. Nah, huruf qaf dia punya sifat isti'la. Isti'la maksudnya terangkat pangkal tenggorokan ketika mengucapkannya karena huruf tersebut berat diucapkan. Ko. Sedangkan kaf dia nggak punya sifat isti'la. Jadi dia lebih ringan. Dia lawan daripada isti'la yaitu sifat istifal. Mengucapkannya lebih ringan. Ka. Gitu. Nah, adapun kalau kita tinjau dari makhrajnya, qaf itu letaknya memang pangkal banget tenggorokan. Memang pertama kali ketemu apa namanya lidah ya, bukan tenggorokan, dari ujung tenggorokan itu langsung pertama kali itu di bagian pangkal lidah kita itu dapatnya huruf qaf. Nah, kemudian maju sedikit, jadi qaf ini letaknya sedikit di depan huruf qaf. Nah, makanya juga cara mengucapkannya lebih sedikit ringan. Nah, minggu lalu kita udah selesai baca sampai slide 5. Insya Allah hari ini kita sambung slide terakhirnya. Nanti kita akan sambung latihan di surah-surah yang lain insya Allah. Nah, sekarang kita coba latihan dulu. Yang pertama, qaf dalam kondisi tasydid. Nah, dalam kondisi tasydid. Maka ketika huruf di posisi tasydid, huruf tersebut harus lebih kuat tekanannya. Karena maksud tasydid itu 2 huruf gitu. Nah, di sini kalau yang qafnya itu haqqo. Adapun yang kafnya dakka. Nah, jadi beda ya. Yang ini tadi agak terangkat pangkal tenggorokan kita karena hurufnya tebal, berat. Kalau yang ka ini dia lebih rileks. Haqqo dengan dakka. Jadi bukan dakka. Kalau kita bacanya dakka, jadinya dia kayak huruf qaf. Maka harus dimajuin sedikit letaknya. Dakka. Oke, paham? Ibu-ibu semua? Insyaallah Ustazah. Oke. Kalau sudah paham, kita coba latihan dulu. Saya contohkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayo sama-sama. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, tebalin lagi. Jadi dia bukan haqqo, tapi agak masuk ke belakang, tepat di pangkal lidah kita. Haqqo. Coba haqqonya. Iya, benar. Iya, jadi bukan haqqo, tapi haqqo. Oke, saya ulang sekali lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayo, sama-sama. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, bagus. Kemudian yang kafnya kalla idza dukkatil ardu dakka. Ayo sama-sama. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Iya, Masya Allah. Oke, kita coba ini dulu. Latihan dulu. Pertama, coba Mbak Ayu baca. Ya Ustazah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Bagus. Kalla iza dukkatil ardu dakka. Bagus. Mbak Yen coba. Insyaallah Ustazah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, hanya masukin ke tengah tenggorokan lagi Mbak Yen. Haqqo.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Bagus. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, yang kannya yang pertama agak tebal. Dakkan, jangan dakkan. Nah, dakkan. Dakkan. Mm-mm. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Iya, bagus. Masya Allah. Coba selanjutnya, Bu Idar. Bu Idar, ayo Bu Idar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mm-mm. Terus, Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. iya, bagus Bu Idar. Cuma Bu Idar suaranya agak jauh nih Bu Idar. Tapi masih bisa didengar. Bisa Ya, didengar. Hmm. problem HP mungkin. Udah saya Hmm. maksimumkan suaranya. Oh, pakai HP. Atau mungkin Bu Idar agak jauh dengan HP mungkin jaraknya. Oke, selanjutnya Mbak Azmi. Mbak Azmi mana Mbak Azmi? Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Tebalin lagi. Hak, ko. Haqqan. Coba sekali lagi. Ulaika. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Terus. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Iya, bagus. Mbak Yanti. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Panjangin lagi sedikit lagi. Hakko. 2 harkat. Sekali lagi. Ulaika. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Iya, bagus. Terus. Yang kafnya. Kalla. Tashdid. Kalla. Kalla iza dukkatil ardu dakka dakka. Dakkan. Ikhfa. Dakkan nih. Dakkan. Dakka Dakka. Jadi bacanya dakka. itu. Suara nun sukunnya itu sedikit digantung. Jadi dia kayak samar-samar suara nunnya itu nggak terlalu jelas kedengaran suara nun, tapi juga nggak hilang sama sekali. Dakka, dakka, sama digunahin. Oke, coba sekali lagi. Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Yanti. Kalla iza dukkatil ardu Dukkatil. Dukkatil, kan-nya nggak panjang. Dukkatil. dukkatil ardu dakka dakka. Ya. Oke. Sudah ya? Ada lagi Mbak yang belum dipanggil? Sudah, Ustazah. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga sama-sama tasydid baris fathah. Nah, kita coba baca yang kedua. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Ayo sama-sama. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Iya. Jangan lupa yang ini, yang nun, ada tanda mim kecil di atasnya itu maksudnya iklab. Jadi suaranya itu diganti suara nunnya ke suara mim. Nah, jadi bunyinya walakin terus digunahin, didengungkan. Walakin 2 harkat dengungnya. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Ayo sekali lagi. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Oke, terus yang kedua. Fadukkata dakkatan wahidah.
Sama-sama. Fadukkatan dakkatan wahidah. Ya. Hak di sini hak yang mana nih Mbak? Hak yang di sini. Tipis. Ya, yang keluar yang dari pangkal atau yang dari tengah nih? Dari tengah. Dari tengah. Jadi kalau dari tengah, dia harus lebih masuk lagi ke tengah. Nah, jangan stuck di pangkal. Kalau stuck di pangkal nanti bunyinya jadi kayak huruf H, wahidah gitu. Wahidah nanti jadi bunyinya. Jadi agak disorong sedikit ke tengah tenggorokan supaya pas bunyi H-nya. Wahidah, wahidah. Ayo sama-sama dari awal fadukkata. Paduk Kata wahidah. Iya. Coba Mbak Ayu baca. Iya Ustazah. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah fadukkata dakkata wahidah. Iya, bagus. Masya Allah. Mbak Yenen. Insyaallah Ustazah. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Kepanjangan. Jangan panjang. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Bagus. Fadukkata dakkatan wahidah. Bagus Mbak Yenen. Masya Allah. Selanjutnya Bu Idar. Bismillah. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Terus Bu Idar. Paduk kata dakkatan wahidah. Iya, bagus Bu Idar. Masya Allah. Mbak Azmi. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah fadukkata dakkatan wahidah. Bagus. Mbak Yanti. Mikrofonnya Mbak Yanti. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Fadukkata dakkata wahidah. Dengungkan lagi, sedikit lagi. Dakkatan wahidah. Sedikit lagi. Coba. Fadukkata dakkata wahidah. Iya, bagus. Bagus, Mbak Yanti. Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Ini juga baris bawah sebelum qaf dan kaf yang bertasydid. Jadi walaupun dia baris bawah, penekanannya harus tetap kuat karena qaf dan kafnya bertasydid. Oke, coba saya contohkan. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih. Sama-sama. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih. Bagus. Terus yang kafnya fadzakir in nafa'atiz dzikra. Coba. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, hati-hati. Kafnya kalau sukun jangan sampai kayak ada qalqalahnya. Zikra. Jangan ya, zikra. Dia kaf sukun, dia nggak ada qalqalah, hanya saja dia ada bunyi hams. Bunyi hams itu ada suara angin karena kaf dia punya sifat hams. Nah, jadi gimana bacanya? Zikra. Zikra. Sedikit aja. Nah, zikra. Jangan apa tadi? Zikra. Nah, jangan sampai begitu. Zikra, sikit aja. Ayo, sekali lagi. Fadzakir.
فذكر إن نفعت الذكرى. Oke, coba Mbak Ayu baca. Iya. Wa yuhiqqul haqqa bikalimati Bagus. fadzakir in nafa'atiz zikra. Iya, bagus. Bagus. Mbak Yan. Insyaallah Ustazah. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya, bagus. Bagus Mbak Yan. Terus Mbak Bu Idar. Bismillah. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi fadzakir in fa'atil saya ulang. Fadzakir in nafa'atil zikra. Bagus Mbak Idar. Terus Mbak Azmi. ويحق الحق بكلماته فذكر إن نفعت الذكرى. Nah, zikra. فذكر إن نفعت الذكرى. Situ zikra. Masih ya? Dia jangan dibuat ke. Jangan dibuat ke gitu dia Mbak Azmi. Jadi dia biarkan suara ke itu dia alami. Nah, Zikra. Nah, jadi bukan zikro, bukan kita buat. Yeah. Tapi dia berbunyi karena yang tadinya kita sukunkan, terus kita buang anginnya. Jadinya dia bunyi ke sedikit. Zikra. Gitu. Zikra. Fadzakir in nafa'ati zikra. Masih ya? Masih ya, terasa Coba. ya Mbak Azmi ya? Iya, sekali lagi coba. Fadzakir in nafa'ati zikra. Masih. Coba zikronya aja. Zikra. Nah, itu bisa tuh. Nafa'ati zikra. Nah, gitu. Iya. Ya. Papa, dilatih lagi. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Yanti, ayo. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Pokoknya jangan dipanjangin Mbak Yanti. Haqqa bikalimatihi. Mimnya aja yang boleh panjang. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Haqqa bikalimatihi dan haqqa bikalimatihi. Nah, ikannya udah jadi panjang. Yang panjang cuman mimnya aja. Yang lain nggak panjang. Coba. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Coba Mbak Yanti ikut saya. Haqqa bikalimatihi. Haqqa bikalimatihi. Haqqa bikalimatihi. Gitu. Jadi yang panjang cuman mimnya aja. Mau ulang lagi sekali lagi, Mbak Yanti. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Udah, kalau sendiri udah balik lagi. Koknya nggak panjang, ya kan? Nggak ada alif, jadi koknya nggak panjang. Haqqa, biasa. Haqqa bikalimatihi. Coba. Haqqa bikalimatihi. Terus. Oke, terus yang ini fadzakir. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Ini nggak apa-apa, kasih panjang aja rohnya. Zikra, 2 harakat. Karena dia memang panjang 2 harakat. Inna fa'atiz zikra. Panjang. Coba. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Nah, bagus. Masya Allah. Oke, Mbak
Bu Idar, ada pertanyaan mengenai huruf kaf dan qaf atau mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita latihan ke surah lain? Ada? Ustazah sedikit yang kaf itu Mm-mm. tadi yang hamesnya itu lebih kuat kalau mati aja gitu ya. Kalau yang a i u-nya itu hamesnya perlu di ini enggak sih? Jadi saya dikirimin video ini sebetulnya cara pengucapan yang kaf itu dari yang apa namanya yang dari Aiman Sudais itu ya. Itu katanya kalau kalau membaca K itu jangan terlalu lebay ya sampai ada haknya apa namanya terlalu banyak hamesnya gitu. Nah saya masih raba-raba gitu. Biasanya kan saya bacanya yang K, jadi ada haknya gitu, Ada. aliran gitu. Cuman kalau menurut video itu tuh terlalu lebay gitu, Ustazah. Betul. Mm-mm. Iya, Contohkan, jadi gimana Mbak Yenyen? boleh dicontohkan gimana yang betulnya, Ustazah? Iya. Nah, jadi sebenarnya yang baris atas, baris bawah, baris depan dia tetap ada hamsnya. Cuman dia nggak terlalu nampak ya. Dia nggak terlalu nampak. Kenapa? Karena memang ketika sukun, semua huruf ketika sukun baru dia jelas kelihatan. Nah, kayak misalkan ka, ta gitu ya. Kalau kita baca ta gitu juga kan kita nggak baca sampai ta, nggak gitu kan kita bacanya. Atau ta kan nggak gitu kita baca. Tapi ketika dia sukun, baru dia terasa ada anginnya. Misalkan apa tadi? Haqqat, ba'udat, kan ada sikit. Itu pun nggak sampai ba'udat, kayak gitu. Ba'udat, bukan sin yang keluar. Tapi memang huruf tanya itu sendiri yang keluar. Ba'udat, nah gitu. Nah, kaf gitu juga. Faduk kata, faduk kata, nggak sampai faduk kata. Ah, nggak sampai begitu kita bacanya. Baca kayak biasa, faduk kata, kata wahidah, nggak sampai faduk kata. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Jadi ketika dia sukun, maka semua sifat-sifat huruf itu dia lebih kelihatan. Nah, kayak misalkan tadi ak, kelihatan ya dia ada anginnya sedikit. Ak, dia lebih terasa gitu. Nah, begitu juga dengan sifat-sifat yang lain, kayak misalkan sifat-sifat apa ya, tafashi atau sofir. Sofir gitu juga. Kalau misalkan kita baca yang baris biasa, dia tetap nampak tapi nggak sejelas ketika dia sukun. Misalkan mau baca za. Tapi ketika dia sukun, jadi kelihatan banget dia sofirnya. Ya kan? Kelihatan banget dia sofirnya. Nah, jadi itu berlaku pada semua sifat huruf. Memang kita nggak boleh berlebih-lebihan. Karena apa namanya? Memang nggak diperbolehkan kita berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran. Maksudnya dia terlalu apa ya? Lebay gitu. Mengucapin ain sampai banget gitu nggak boleh. Nah, jadi memang dia letakkan sesuai dengan porsinya. Karena berlebih-lebihan juga nggak diperbolehkan dalam membaca Al-Quran. Nah, gitu dia. Jadi ketika dia semua huruf, hanya kaf, ketika dia sukun, sifatnya itu lebih kelihatan gitu. Sama kayak misalkan qalqalah juga. Ketika sukun, baru dia kelihatan. Contoh yang qaf, kalau misalkan sukun, ako. Nah, rasa dia. Tapi ketika baris biasa, dia nggak terlalu kelihatan seperti mana ketika dia sukun. Misalkan syukoh, nggak terlalu jelas ya, itu nggak terlalu kelihatan ya dia sifatnya. Tapi ketika dia sukun, ako. Nah, jelas terlihat sifatnya. Begitu dia, Mbak Yanin. Nah, jadi semua huruf, nggak hanya kaf, ta, begitu juga. Ta banyak juga orang yang baca kayak gini nih, faduk kata. Itu juga nggak boleh. Karena memang bukan begitu cara mengucapkannya. Faduk kata. Biasa, faduk kata. Di mana letak dia? Ujung lidah di belakang gigi seri yang dua ini kan? Nah, ta. Di situ letaknya. Faduk kata. Nah, letakkan dia sesuai dengan makhrajnya.
Fadukkata. Nggak, bacanya kita nggak fadukkata, nggak sampai begitu kita baca. Makanya ketika sukunnya pun nggak boleh sampai atroba, nggak sampai begitu bacanya. Biasa aja, at, sedikit aja. Atroba. Untuk menunjukkan bahwa dia punya sifat hams. Gitu dia, Mbak Yenen. Wallahu a'lam. Gimana Mbak Yenen? Ya, Sudah cukup baik. menjawab? Ya, alhamdulillah. Terus ini satu lagi Ustazah boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Yang tasdid. Yang tasdid itu yang kalau huruf-huruf yang kayak huruf-huruf qalqalah ditasdidkan itu saya tuh kalau baca terkesan ada sattahnya gitu. Jadi kayak terputus. Harusnya kan tetap mengalir gitu ya. Kayak inna kalau itu kan bisa gitu. Tapi kalau udah ketemu huruf qalqalah tuh kok suka susah banget ngontrolnya gitu. Kayak yang ini wa yuhiqqu. Jadi kayak ada sattah di situ. Oke, oke. Ya, itu kenapa tuh, Mbak Yenen? Apa terlalu sangat berhati-hati? Itu biasanya kayak gitu tuh dia terlalu berhati-hati jadinya kayak gitu. Nah, ada teknik nggak gitu supaya tetap ngalir gitu? Gimana ya? Langsung cepet-cepet, langsung cepet-cepet. Jangan dilamain. Maksudnya kayak mana tadi ya? Inilah, ayo kita ambil yang contoh ini ya. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Langsung, jangan syuqqah. Jangan gitu. Jangan gitu. Syuqqah langsung. Jadi ketika dia sudah masuk, dia kan gini ya Mbak-Mbak, maksud dari tasydid itu yang satunya sukun, yang satunya berbaris. Nah itu maksud dari tasydid ini. Maksud dari tasydid ini dia tuh punya dua huruf. Kayak misalkan di sini syuqqah, berarti kalau ditulis ya, nah ya bisa nggak ya nulis di sini ya? Sebentar, sebentar. Coba chat mana chat? Chat. Nih. Sebentar. Saya coba tulis. Nih. Kalau dia ditulis, dia tuh kayak gini jadinya nulisnya. Asyuk, asyuqqah. Belum muncul di layar Ustazah? Bentar. Oh, belum muncul. Belum. Asyuqqah. Belum juga, Mbak? Munculnya Belum. nggak? Mm-mm. Asyuqqah. Asyuqqah. Ini kenapa ya? Asyuqqah. Ini gimana, Mbak? Udah muncul? Oh, di chat ya Ustaz? Belum. Di chat, Oh, di di chat. Iya, di chat ada. Coba. Nah, yang di chat. Dia tuh sebenarnya kayak gini nih tulisannya. Asyuqqah, ada dua qaf di situ. Yang qaf pertama dia sukun, yang qaf kedua dia berbaris fathah. Berbaris atas maksudnya. Nah, berbaris atas. Nah, jadi orang Arab tuh mereka tuh nggak suka tuh ada dua huruf kayak gini tuh mereka tuh nggak suka. Nah, jadi dibuatlah qafnya satu ditambahkan kepala sin di atas untuk menunjukkan bahwa itu ada dua huruf di situ. Nah, gitu. Nah, jadi ketika masuk ke huruf pertama ini, asyuqqah gitu kan, harus cepat-cepat baca yang keduanya. Jadi jangan berhenti, jangan stuck di ko yang pertama. Kalau kita stuck di ko yang pertama, makanya jadinya dia kayak ada saktah sedikit. Asyuqqah gitu. Jadi dia cepat-cepat. Asyuqqah langsung. Nah, jadi apa namanya? Letak makhrajnya itu tetap di situ. Jadi nggak perlu dipindah-pindah lagi dia. Jadi nggak perlu dibuang lagi dia karena kan memang hurufnya sama. Nah, jadi ketika kita pertama mau baca asyuqqah itu mengucapkan qaf yang pertama itu sudah jangan diganti-ganti lagi makhrajnya. Langsung keluarin terus. Kenapa? Karena memang hurufnya sama. Nggak perlu ada usaha untuk mengganti ke makhraj lain. Kecuali tadi selepas huruf qaf ada huruf lain misalkan. Kalau itu kan dia nggak tasydid ya. Tasydid ini kan dia huruf yang sama. Paham nggak Mbak sampai di sini? Jadi Paham. ketika dia sudah syuk,
Maksudnya ke huruf yang pertama, langsung keluarkan huruf yang keduanya. Jadi nggak perlu ada usaha mengganti-ganti lagi, ini kurang pas nggak ya, ini di setel-setel lagi tuh nggak usah ada lagi. Langsung dikeluarin karena memang sama hurufnya. Jadi nggak perlu ada usaha untuk mengganti makhraj yang tadinya misalkan ya di tengah lidah mau dimajuin ke ujung lidah kan kita nggak ada lagi tuh. Nah, nggak perlu ada usaha kayak gitu. Kenapa? Karena memang hurufnya sama. Jadi ketika mati langsung terus keluarkan, bunyikan asyuqqah terus syuqqah. Nah, keluar terus gitu. Nah, jadi kenapa mungkin Mbak Yen ada apa namanya itu saktahnya? Mungkin karena terlalu berhati-hati. Nah, biasa kayak gitu. Kalau misalkan kita bacanya terlalu berhati-hati ya, maksudnya takut nih nanti keluarnya salah gitu. Nah, makanya dia kayak ada terjeda sedikit. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar karena memang kita belum terbiasa ya Mbak, belum terbiasa. Nah, kalau misalkan nanti udah terbiasa, insya Allah dia nggak bersaktah lagi. Jadi untuk pemula karena memang udah biasa begini, terus kita mau ganti kebiasaan, ya harus kita buat inilah harus ada pengingat gitu kan. Nah, jadi ketika lihat tasydid, jadi Mbak Yen sendiri harus harus ada ini. Oh, ini tasydid, jadi nggak usah ditahan, langsung dikeluarkan. Kita harus kayak gitu dulu. Kita harus buat peringatan sendiri, buat warning sendiri. Karena memang masih belum biasa dan kita mau merubah kebiasaan yang dulu ke kebiasaan yang baru gitu. Jadi dia belum kalau di bawah sadar dia belum bisa berlaku, belum bisa terjadi dia. Jadi dia harus apa namanya? Harus ada warning dari kita. Oh, ini ada tasydid. Nah, langsung dikeluarin. Nah, gitu. Harus ada warning dulu. Untuk pertama-tamanya dia harus ada warning dulu. Gitu, Mbak Yen ya. Baik Ustazah, makasih Ustazah. Iya, sama-sama Mbak Yen. Masya Allah. Oke, Mbak-mbak yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ada kesulitan lain? Ustazah, saya jadi keingat satu pertanyaan Ustazah, nyambung dari pertanyaan Teh Hien. Ada yang bukan kolkolah tapi terdengarnya syattah ya Ustazah? Saktah. Saktah Saktah. ya. Saktah itu pas misalkan tok mati ketemu tak, jadi kayak agak neken toknya, nah itu baru saktah ya Ustazah, agak berhenti bentar gitu karena toknya sukun, terus selanjutnya huruf kata selanjutnya diawali ta tapi fathah, jadi kayak toknya kebaca cuma gimana ya Ustazah? Saya lupa. Gimana? Jadi Gimana? Ingat nggak kayak Mbak Yu? Contohnya, maksudnya ada di iya, ayat berapa gitu. Jadi kita bisa harus lihat. pakai contoh ya. Iya, iya. Nanti mungkin deh Ustazah. Cuma jadi ingat ada. Tapi biasanya gini Mbak Ayu. Kalau satu kalimat, biasanya ya, kalau misalkan ada terjadi kayak gitu. Po dengan ta. Po dengan ta ya, ini kasusnya po dengan ta. Karena po dengan ta, dia itu satu makhraj, satu tempat, biasa dia tuh terjadi idgham di situ. Nggak perlu dia kolkolahkan si to-nya. Biasa. Tapi nggak tahu mungkin, makanya kita perlu lihat ayatnya dulu. Nah, Iya. kita perlu lihat ayatnya dulu. Karena dia ada juga, dia setiap, kalau dalam ilmu tajwid, tak hanya dalam ilmu tajwid, dalam ilmu fikih, dalam ilmu apapun, itu ada namanya istasnayat. Istasnayat itu maksudnya pengecualian. Jadi kayak misalkan semua wajib berpuasa kecuali ibu yang sedang hamil, ibu yang menyusui, semua ada pengecualian. Gitu juga di ilmu tajwid dia gitu juga. Jadi dia nggak bisa semua hukum dipukul rata gitu. Misalkan kalau kalau kita lihat secara general kasus yang Mbak Ayu bilang tadi, biasanya kalau to dengan ta hurufnya berdampingan ya. Maksudnya di satu kata, bukan berbeda kata, di satu kata. Po dengan ta di satu kata, biasanya po-nya itu sudah berlaku hukum idgham di situ. Idgham mutajanisain namanya. Jadi dia nggak perlu dikolkolahkan. Jadi langsung basauta misalkan. Jadi ada itu di surah Al-Maidah la im basauta gitu. Pokoknya nggak perlu dibaca lagi, langsung kata la im basatta. Jadi nggak perlu dibaca la im basauta. Nah, nggak begitu dia. Nah, itu yang hukum secara general. Tapi kita perlu lihat ayatnya. Ayatnya itu model gimana model ayatnya. Baru kita bisa memutuskan nih, oh ini hukumnya harus dibaca gimana. Nah, gitu dia. Nah, jadi kalau secara general, kalau yang case-nya begitu, to dengan ta, kalau tanya yang sukun, tanya
berbaris, biasanya dia nggak berlaku hukum qalqalah lagi di situ. Dia sudah masuk hukum idgham namanya. Jadi to-nya nggak perlu dimatikan, langsung masuk ke ta. Nah, gitu. Kayak yang contoh ayat tadi laim basatta. Kita nggak perlu baca laim basatta, nggak perlu. Nah, jadi kita perlu lihat contoh ayatnya itu gimana kondisinya. Itu dia, Bayu. Jelas Ustazah. Makasih Ustazah. Oke, Bayu. Nah, Masya Allah. Mbak yang lain gimana, Mbak Yanti? Mbak Yanti ini sering masalah di mute ini, saya lihat. Karena udah ngomong tapi masih mute. Gimana Mbak Yanti? Aman semua? Iya, yang kalimat kedua jadi bacanya gimana? Faiza ja'atis Ini, ya yang yang ini Mbak Yanti, yang saya tunjuk nih, yang ada kursornya. iya, betul. Nah, faiza ja'atis shaqqah. Jadi shad dibaca 6 harakat, kemudian masuk ke huruf kha. Nah, jadi baca 6 harakat dulu, baru tasydidkan ke huruf kha. Shaqqah. Nah, gitu. Agak ditekan sih pokoknya. Nah, di sini tuh nggak perlu ini. Ini kan ada tasydid ya. Nah, ini nih biasanya kalau kasus Mbak Yen tadi, biasanya di sini tuh ada saktahnya. Sof, gitu. Atau ya lebih kurang begitulah ya Mbak Yen. Nah, kita nggak perlu mikir lagi untuk mengucapkan khohnya itu. Keluarkan terus, karena memang sudah pas itu. Makrotnya itu sudah pas. Nggak perlu di setel-setel lagi dia. Sof, gitu dapat tuh langsung keluarin. Sof, Nah, jadi dia nggak akan terjadi saktah di situ. Nah, jadi nggak usah dicari lagi ke makhraj, nggak usah lagi karena memang udah itu makhrajnya, tinggal dibunyikan aja. Nah, gitu. Oke. Bu Idar ada pertanyaan, Bu Idar? Oh, ini Mbak Citra baru masuk ini, Masya Allah. Iya Iya, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Maaf, saya kelupaan. Waalaikumsalam, Mbak Citra. Iya, nggak apa-apa, Mbak Citra. Apa? Udah buat kue, Mbak Citra, semalam? Enggak, saya ngejar ini Ustazah nyetrika karena listrik mau mati. Katanya saya nyetrika lah dulu. Saya kelupaan. Allah ya Rabbi. Masya Allah, memang ya ibu-ibu ada aja. Iya, Ustazah. Wah. Oke, nggak apa-apa, Mbak Citra. Bu Idar ada pertanyaan? Saya perlu belajar kembali aja Ustazah karena udah lama nggak ikut. Jadi ya Iya, belajar dulu dan iya, latihan lagi gitu. betul. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan dulu. Mbak ini coba Mbak Ayu, saya perlu Quran ini Mbak Ayu. Ya, Mbak maunya oke. surah apa kita? Mau baca surah apa? Bagaimana ibu-ibu? Atau mungkin Kalau pelan-pelan Mbak Al-Kahfi itu banyak yang belibet makhrajnya kalau mau di Al-Kahfi? ya Al-Kahfi. Boleh. Jadi kalau mau baca Al-Kahfi ini kan panjang ya Mbak. Jadi setiap latihan kita coba arahkan ke kahfi aja. Jadi supaya kahfinya bisa habis. Gitu aja. Boleh. Nah, Al-Kahfi ini memang setiap malam Jumat atau Jumat kita baca ya surah Al-Kahfi. Masya Allah nih banyak banget keutamaan surah Kahfi ini. Nah, jadi sebenarnya yang ada di hadis itu surah Kahfi. Tapi kalau kita di Indonesia, kebanyakan orang malam Jumat itu yasinan. Nah, kalau saya ambil ininya aja. Mau yasinan boleh, mau yang kahfi juga boleh. Tapi lebih bagus kita amalkan dulu yang ada di hadis, baru kalau kita ada waktu, lebih waktu, baru kita baca surah Yasin. Nah, gitu. Jadi mau baca surah Yasin ini pun nggak mesti malam Jumat ya, Mbak. Mau hari apa aja, kapan saja dia boleh. Kahfi ini pun begitu, cuman karena ada hadisnya setiap malam Jumat, jadi dia ada beberapa surah, dia tuh punya fadilat, punya keistimewaan tersendiri, memang Allah bagi. Nah, sama juga kayak kita kan, manusia itu punya juga
keistimewaan yang Allah bagi. Begitu juga dengan surah-surah. Jadi kalau kita baca surah Kahfi ini setiap malam Jumat, jadi Allah akan lindungi kita sampai Jumat berikutnya. Nah, kalau di riwayat lain, hadis yang lain dikatakan siapa yang baca surah Kahfi 10 ayat setiap malam Jumat akan terlindung dari fitnah Dajjal. Nah, jadi banyak sangat keistimewaan surah Kahfi ini. Jadi kalau Mbak ini dibaca setiap malam Jumat. Jadi dicicil kalau terlalu panjang, nggak bisa menghabiskan satu kali duduk, dicicil. Nah, dicicil misalkan malam Jumat baca satu halaman, besoknya sambung lagi. Kan panjang ya dia dari malam Jumat sampai ke Jumat sore. Sampai sebelum maghrib itu masih Jumat. Oke, ayo kita baca surah Al-Kahf. Mbak udah ketemu semua? Mau lihat layar juga boleh, mau lihat ke screen. Mbak Ayu baca dulu. Ya, Ustazah. Pertama. Satu ayat dulu aja, Ustazah. Iya, satu ayat dulu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iya. Bagus, Mbak Ayu. Nah, ini ada sin ini dia maksudnya saktah. Jadi kalau Mbak-mbak mau berhenti wakaf di sini, maka saktahnya hilang, nggak berlaku. Tapi kalau Mbak-mbak mau lanjut, baru dia berlaku saktahnya. Jadi kalau misalkan wakaf di sini kayak Mbak Ayu tadi, nggak perlu ada saktah, langsung aja nanti lanjut ke ayat kedua. Tapi kalau misalkan mau saktah, dibaca ayu aja, dibuat saktahnya baru lanjut. Misalkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, gitu dia kalau misalkan mau saktah. Kalau nggak mau Satu nafas saktah, ya. satu nafas. Nah, kalau nggak mau saktah boleh berhenti di sini. Karena ada wakaf di sini. Oke. Yang kedua, Mbak Yenian baca. Insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qayyiman liyunzira Jangan didengungin. Nah, qayyiman liyun. Ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Bagus, Masya Allah. Ayo Ibu Idar baca 2 ayat ya Bu Idar, ayat 3 dan 4. Sebentar Mbak. Ini baterai udah mau habis. Oke, ayo Bu Idar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makithina fihi abada. Wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada. Iya, bagus. Selanjutnya Mbak Azmi. Mbak Azmi ya. Iya. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Iyaquluna. Coba iyaquluna. Yaquluna illa kadhiba. Iya, bagus. Mbak Yanti. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim Panjang. Asarihim.
asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nah, yang sa gini tuh, Mbak Yanti, keluarin lidahnya. Hadisi, hadisi, gitu. Zalnya juga, zal yang bentuknya begini, dikeluarin lidahnya. Bihadzal hadisi asafa, dikeluarin. Coba. Bihadzal hadisi asafa. Nah, bagus. Beda dia kan bunyi yang si dengan sin. Nah, beda dia. Kalau yang si harus keluar lidah. Kalau yang sin, ini baru yang sin kayak kita sin biasa. Nah, gitu. Oke, Mbak Citra. Baik, Ustazah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, bagus. Sekali lagi ya, Mbak. Kita putar sekali lagi. Mbak Ayu, coba ayat 8 dan 9. Ya, Ustazah. Oh, oke. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Zainya ini Hah? lagi. Juruza, juruza. Jangan Juruza. juruza, itu kayak zal. Za. Oh, iya ya. Juruza. Mm-mm. Iya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Bagus. Ayo, Mbak Yenyen, ayat 10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Iya, bagus. Bu Idar, ayat 11 dan 12. Tanya sedikit, Ustazah, doa ini Iya, iya. Rabbana Atina ini boleh nggak dibaca waktu sujud, Ustazah? Iya. Nah, kalau waktu sujud boleh dibaca, tapi sebagian ulama mengatakan nggak perlu diucapkan. Jadi dalam hati. Nah, dibaca dalam hati nggak perlu dilafazkan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan karena ini dari ayat Al-Quran, jadi dia boleh dilafazkan. Nah, jadi kalau saya ambil yang tidak dilafazkan, saya ambil yang begitu karena saya takut apa namanya daripada apa namanya kalau misalkan kita nggak baca tapi kita tetap baca dalam hati kan dia tetap ini ya Mbak maksudnya nggak ada syak di situ nggak ada keraguan tapi kalau misalkan kita baca kalau misalkan salah gimana nah gitu jadi saya ambil yang baca dalam hati nah, sebagian ulama mengatakan seperti itu sebagian ulama mengatakan boleh dibaca setelah apa kita baca di akhir sujud itu ya karena memang ketika sujud itu kondisinya hamba paling dekat dengan Rabb-nya ketika sujud. Jadi ketika sujud itu perbanyaklah baca doa gitu. Cuman sebagian ulama mengatakan karena dia bukan masuk dalam bacaan sholat, takutnya dia bisa apa namanya menambah bacaan di luar sholat gitu. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan boleh saja karena memang dia pun doanya dari ayat Al-Quran. Tapi kalau misalkan mau doa dalam bahasa lain ketika sujud, nah itu baru ulama sepakat memang nggak boleh dilafazkan. Nah, misalkan kita mau, ya Allah, kau berikanlah hamba ini pakai bahasa Indonesia. Nah, itu baru ulama sepakat nggak boleh diucapkan. Nah, karena nanti takutnya membatalkan sholat. Karena kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalam rukun. Nah, begitu. Paham nggak, Bu Idar? Ya, paham Ustazah. Nah, Makasih gitu. Ustazah.
Saya Baik, baca. sama-sama. Oke, terus ini Bu Idar belum baca kan ya? 11, 12? Lagi belum saya baca Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Mhm. Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaina ahsa. Baini, hizbaini. Saya ulang dari mana? Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Iya, bagus. Mbak Azmi, ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nah, Inna qalqalahnya bil haqqo, bil haqqo. nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Mm-mm. Innahum fityatun amanu bi rabbihim Amanu panjang. Amanu panjang. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Iya, bagus. Mbak Yanti, warabatna. Warabatna ala qulubihim ijqamu Id, faqo ilqamu. id ko id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Faqadu rabbuna. Eh, yang Nih, ulang dari sini. Hmm? faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min duni ilah Ambil halaqad dari lan nad'uwa. Mulai dari lan nad'uwa min dunihi ilaha. lan nad'uwa min min dunihi ilah halaqad qulna idzan satoto Syatata. Iza syatoto Izan syatata. izan sato izan satoto Sya. izan syatoto. Iya. Oke, bagus. Terus Mbak Citra. Baik. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Iya. Oke, Mbak, kita stop sampai di ayat 15. Mbak Ayu, dicatat ya Mbak Ayu ya, supaya nanti kita boleh lanjut ke ayat 16 insya Allah di Oke, Ustazah. ini pembahasan lain, biar habis kafenya. Oke, Mbak, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Dari saya nggak ada Ustazah, ibu-ibu yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Dari saya cukup Teh Ayu. Oke, sepertinya sudah cukup Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rampungkan kajian materi di hari Senin pagi ini. Insya Allah dilanjutkan kembali tanggal 7 April karena minggu depan bertepatan dengan Idul Fitri juga. Jadi insya Allah kita libur. Udah buru-buru aja sama Idul Adha. Iya.
Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu sekalian jika ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. Selamat Idul Fitri juga buat Ustazah. Batin, Iya, Ustazah. Mbak-mbak semuanya, mohon maaf lahir batin ya, Mbak-mbak semuanya. Maafkan salah hilaf saya kalau ada Mbak-mbak yang tersinggung tanpa saya sadari. Saya mohon maaf ya, Mbak-mbak semuanya. Sama-sama Maaf, Ustazah. Ustazah. Baik juga Mohon maaf lahir Ustazah. batin, Ustazah. Iya, Dan sama-sama. Masih ada. Insya Allah nanti jumpa 7 Syawal, insya Allah 7 atau 8 Syawal begitulah ya Mbak-mbak. Kalau Iya. enggak kita udah buat halal bihalal ya Mbak-mbak. Ustazah, saya hampir lupa ada salam dari Teh Dini. Mohon maaf tidak bisa bergabung hari ini. Dari Mbak Indah juga belum bisa Oke. lagi karena HP-nya rusak katanya. Jadi Oh ya Allah. Mungkin mau ponakannya. diganti juga karena mau lebaran itu. Iya. Gak ada THR Ustazah di sini, aduh. Iya, aturan kita bisa halal bihalal juga ya Mbak ya, tapi sudahlah jaraknya luar biasa. jaraknya itu, Ustazah, ya Allah. Sudah beda benua Online ini aja, udah nggak Ustazah. bisa. Halal online. Iyalah insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Nggak tahu lah kapan waktunya ya Mbak-mbak. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu. Insya Allah. Oke, baik Mbak-mbak. Saya izin duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.